Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala, amma ba'd. Yang saya muliakan jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara khusus saya sampaikan kepada yang mulia Al-Habib Abdurrahman bin Syahab, kemudian para habaib yang hadir di tempat ini maupun yang berada di mana saja, kemudian para guru, pewaris para nabi, pewaris ilmu nabi, yaitu ustadz, tuan guru, muallim berataan, dan juga umat nabi yang tercinta, yang pian berataan ini hadir berataan karena tanda cinta kepada nabi. Ya, Babinsa, Pak Nik Kawal sudah mulai bahari, sudah ketemu di Maninjau, kemudian Pak Babin Kantipmas, Bubuan Polisi, kemudian para pejabat yang pian sambat ngaransidin satu persatu, termasuk Pak Haji Darlan, Pak Haji Bambang, Pak Haji siapa tadi ya. Secara khusus juga jarang benar dulu di tahun 80-an, jarang bubuan polisi, bubuan camat, bubuan aninya repot seorang. Ini indikasi mungkin Indonesia ini beberkah, kalau lah beberkah di mana-mana, begitu lewat bemulitan rame orangnya. Kenapa? Tanda cinta. Karena juga guru-guru kita menggebu-gebu, jarang-jarang juga orang ini ceramah kesana kemari pasti kisah Nabi, dan itu mesti diulang-ulang dan wajib diulang-ulang, wajib. Walaupun ke dalam konteks maulid wajib diulang-ulang ngaran Nabi itu, supaya kita paham bagaimana kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu camat, ibu lurah hadir, apalagi ibu RT-nya ya, sampai garing kalau ibu RT ini kena mah. Mudahan cepat sembuh. Kita bacakan Fatihah untuk kesembuhan beliau dan kesembuhan ini sehat berataan ya, kita keluarga kita yang garing, kita bacakan Fatihah berkat Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ibu-ibu yang di luar jualah berataan, yang di dalam sama aja berataan, karena semua ittisal dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, ujar Al-Imam Busiri, wa kullu ayin atar ruslul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihimi. Apa aja tanda atau mukjizat yang dibawa oleh para rasul, hanya saja semuanya itu terhubung dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terhubung dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja itu? Kata Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ujar sidin, makom atau kedudukan para nabi, para rasul, para aulia semua dipegang oleh Nabi. Artinya semua apa yang disampaikan ketika para nabi, para rasul yang menyampaikan kepada umatnya, 313 rasul, para aulia yang menyampaikan petunjuk kepada umat Nabi Muhammad, semuanya itu terhubung dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan para nabi dan para rasul itu adalah
naibnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakil Nabi kita, para Nabi dan Rasul. Sebelum Nabi diutus jadi Rasul, mereka jadi naib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi kita diutus secara jisim, dikirim, yaitu Nabi Muhammad yang dimakamkan di Madinah. Sampai itu Nabi langsung tanpa perantaraan menyampaikan kepada para sahabat beliau secara fisik. Tapi dulu sebelum Nabi Adam, Nabi kita, nur Nabi kita sudah ada. Sampai ke Nabi Adam, sampai malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Kenapa mereka sujud kepada Nabi Adam? Karena di tulang sulbi ayahandanya yang zohiri Nabi Adam alaihissalam, di situ ada nur Nabi kita. Ajazil waktu itu nama iblis. Andai kata dia melihat nur yang ada pada diri Nabi Adam, maka yang pertama-tama sujud kepada Nabi Adam adalah Ajazil. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya, betapa tingginya makom junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar As-Sayyid Abul Hasan Asy-Syadzili menyatakan, para nabi dan rasul, para aulia, pokoknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Imam As-Sawi, sarah daripada di tafsir As-Sawi itu disebutkan bahwa mukjizat, keberkahan, ilmu, makrifat yang bertebaran di mana-mana itu terkumpul semua karena dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya apapun kebaikan-kebaikan yang terjadi pada diri kita, itu pongkolnya asal muasalnya dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala seorang bepada wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah pada diri kalian semua itu ada Rasulullah. Apalagi kita memang umatnya setelah era diutusnya, setelah masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita satu keberuntungan terbimbing langsung dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya maulid seperti ini sering-sering dilaksanakan. Bukan hanya sebenarnya maulid ini kan secara seremonial, namanya bukan perayaan. Kalau perayaan selesai ampihan kita, tetapi peringatan ini diingat selalu. Kita boleh ingat selalu Nabi. Ini membangkitkan semangat kita untuk selalu ingat kepada Nabi. Boleh kita di jalanan, bukan boleh selesai berdoa, tetap kita ingat setiap saat, setiap detik kita mengingat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengingat-ingat Nabi itu jadi obat bagi kita. Bagaimana caranya mengingat Nabi? Mengingat Nabi, andak ngaran Nabi Muhammad di dalam dada kita. Nang kayak apa caranya lagi? Andak ngaran Nabi di muntung kita. Nang kayak apa cara maan Nabi di muntung kita? Barang aja dulu pian sambat Muhammad, tapi menyambat Muhammad tadi karena cinta, bukan memanggil nama beliau. Nangkai kita berhadapan Muhammad karena cinta, atau Sayyidina Muhammad, atau pian kena kalau bawa umrah kan ngalih wahini bawa umrah anunya itu ke mana itu, ke Raudhah, ke para makam Nabi. Kau aja melintas jauh-jauh di sana melihat aja kubah hijau tuh, nah berhadapan ya Sayyidana, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ulun umat pian nih menghadap pian, mohon mudahan
ulun nih kalau diakui pian sebagai umat sudah, mohon mudahan ulun jangan sampai lupa lawan pian ya Rasulullah. Jangan sampai lupa ulun lawan pian ya Rasulullah. Jangan sampai lupa ulun kepada pian ya Rasulullah. Lalu kita mau membaca apa yang dibaca di muntung? Salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Di hati terpatri ngaran Nabi Muhammad. Kenapa selalu ada nama Nabi Muhammad di dalam hati kita? Karena dengan ada ngaran Nabi di hati kita, lalu kita beringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beringat kepada Allah. Begitu ingat ngaran Nabi, maka kita mau memperbaiki keadaan kita. Yang asalnya kada mau sembahyang, begitu hendak kada sembahyang, oh Nabi ada di hatiku, kada mungkin aku kada sembahyang. Begitu kita hendak culas, ingat ada Nabi di hatiku. Hendak mengambil diambilnya 100 juta aja, walaupun lumayan 900 juta berkurang, tapi inya bujur-bujur kadawani karena Pak ada di dalam diri mereka Nabi terakhir di Shibam. Ini Habib tahu benar di Shibam itu perjalanan kalau kita Hadramaut hendak ke Siwon melalui kota Shibam di Hadramaut, itu ada seorang hakim yang soleh, hakim yang baik. 16 tahun jadi hakim, 16 tahun jadi hakim, tidak ada satupun orang berperkara di kampung Shibam itu, di kota Shibam itu. Seikung-ikung kan ada orang baado, sampai sidin baano, sampai sidin bapandir, orang kampung orang kota sini, kamu kalau bermasalah kasini aku putus dengan adil. Jadi ujar orang kampung situ, kami kada bermasalah, kami berataan beredaan, kami berada di bawah naungan Allah. Karena mereka, kenapa kayak itu? Karena hati mereka kada pernah kosong dari Nabi. Ini bukti mengingat Nabi, mengagungkan Nabi itu bukan menyembah Nabi, mengagungkan Nabi supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 16 tahun kadada sekalinya akhirnya ada orang berperkara, lapor jar, ulun ada keberatan dengan seseorang itu jar. Masalah apa? Masalah jual beli tanah jar. Ulun bermasalah, ayo jar sidin, senang sin, ini aku putus dengan adil jarnya. Ini perkaraku selama 16 tahun, hanya sekali ini ada orang berperkara, aku adili dengan adil, aku putus kena dengan adil. Silahkan, apa masalahnya? Ujar yang seikong, Pak Hakim, ulun nukar tanah orang ini, ulun nukar tanahnya. Di dalam tanahnya itu ada emas harta karun. Ulun nukar tanahnya, ada emas di dalamnya harta karun. Ulun bulik ulun itu kan lain. Ulun kan nukar tanah aja. Ulun nukar tanah, bukan nukar emasnya. Jadi emasnya ini ulun bulik akan dengan yang ampun tanah karena mau menerima. Kayak apa yang ampun tanah? Ujar ampun tanah, ulun menjual dengan emasnya apapun yang ada di dalamnya. Akhirnya hakim pusing kepalanya. Ujar hakim, ini orang kada berabut harta, ini orang hendak unjukkan harta. Yang dijuali tanah ada emasnya di dalam, hendak membulikan emasnya. Ujar yang tukang jual, itu lain hak aku, menderita banarnya aku mau mengambil, itu lain hak aku. Nang kayak apa ini Pak Hakim? Nah ujar Pak Hakim nih antik jual ini, nang kayak apa kesepakat yang berdua ini, kami sama-sama karena mau mengambil emasnya ini. Nang kayak apa Pak Hakim, kami sepak emasnya ini pian aja yang mengambil. Pak Hakim kami unjuk lawan pian, selesai perkara, kami ikhlas unjuk lawan pian aja. Ujar Pak Hakim, ikam selesai perkara, aku bermasalah kena dengan Allah Ta'ala ini. Nang kayak apa caranya? Lalu ujar hakim batakon, ikam bisika anak, ada jar anak ikam apa? Bebinian, perempuan. Ikam pang anak ikam apa? Lelaki. Kawinkan anak ikam berdua.
keluarkan harta rikas itu zakatnya 20%, sisanya unjuk dengan anak ikam berdua. Nyata berdua ini mau menikahkan anaknya, karena yang satu tahu bahwa ini orang tidak rakus dunia, yang satu tahu dia tidak rakus dunia. Biar kada baanon gitu, langsung diterima nikah berdua anaknya. Berkat apa? Berkat dia betul-betul di batinnya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa aja yang terjadi di dunia ini yang baik-baik semua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhlak kita baik, akhlak pian baik. Malam ini akhlak kita bagus semuaan. Kenapa? Karena kita hadir di tempat yang mulia ini memperingati orang yang paling mulia, maka kita jadi mulia pada malam ini. Kita senyum, akhlak itu akhlak baik, maka kita jadi baik. Kita lemah lembut, karena Nabi tidak pernah orang yang berhadapan dengan sidin tasinggung. Ulun batakon lamun pian pang atau ulun berapa kali orang tersinggung lawan kita, rancak banar ya kalau sudahnya yang bah tersinggung, jangankan tersinggung lebihnya daripada itu. Nah, akhlak kita, bagaimana kita menyenangkan orang lain. Dan akhlak kita, kenapa kita jadi baik? Karena kita memakai akhlak yang mulia. Jangan sampai karena jua kita ada persoalan-persoalan yang persoalan itu dari kita sendiri, orang lain disalahkan, bini bermasalah, laki disalahkan, padahal ini seorang laki yang bermasalah, bini yang disalahkan. Itu akhlak kada bagus, merugikan orang lain. Jadi ada orang pusing kepalanya, biasa berkumpulan dengan kawalnya, kada mau lagi inya berkumpul dengan kawalnya itu berjauh. Kenapa? Otaknya pusing. Yang seikung maadu si anu kayak itu, nah yang seikung maadu gara-gara inya yang seikung maadu, akhirnya pusing sidin. Tapi pusing sidin ini diakalinya ke kawalannya itu. Isuknya inya di warung itu pura-puranya kehilangan cincin, cari kawalnya menggani berataan, apa gerang hilang jar, cincinku jar hilang jar. Oh, Ika mencari cincin kah? Iya jar, mencari bubuhannya, umpat berataan ke kawalannya itu berataan, umpat mencari cincin tadi, cari cincin. Anu apa gerang hilang cincinku jar, aku mencari cincin. Di mana gerang? Anu gugurnya awalnya di mana? Cincinku tuh ini di warung kalau mencari cincinku tuh anunya hilangnya di rumah, gugurnya di rumah. Hai, kenapa mencari di sini jar? Sari kai bubuhannya. Kami mah kau umpat mencari di sini. Nah, nangka itu jua bubuhan ikam menjar sidin. Nangka itu jua bubuhan ikam tuh. Aku aja mencari cincin hilang di rumah, mencari di sini bubuhan ikam sarik. Nangka ya apa bubuhan ikam? Persoalan diri ikam orang lain disalahkan. Kada mau mencari solusinya di dalam menyalahkan diri sendiri. Orang yang tawadu, orang yang husnuzon itu inya baik sangka kepada orang lain, jahat sangka kepada dirinya. Apalagi nyata bahwa ada satu kesalahan yang terjadi pada dirinya, jangan mencari kambing hitam. Itu yang paling bagus. Semua karena kita berakhlak dengan akhlak yang bagus, maka kita akan mulia. Bagaimana dengan Nabi kita? Apakah Nabi kita itu jadi mulia gara-gara Nabi mengambil ada akhlak bagus di situ, lalu Nabi berakhlak dengan situ? Jangan sampai ada otak kita nangka itu. Ulun ulanglah, tadi kan kita berakhlak baik tuh, mengambil akhlak baik, lalu kita jadi berakhlak baik. Nah, ini supaya pian tahu beratan, utamanya ulun diulang-ulang nih supaya kita tambah tahu bagaimana kebesaran Nabi kita. Nabi kita itu bukan orang sembarangan. Nabi kita itu bukan Tuhan, tapi diberi Tuhan yang sempurna. Sejak dijadikannya alam sampai berakhirnya alam semesta ini, yang paling mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Makanya jangan sampai ada di otak kita menyamakan Nabi sama aja lawan kita. Kada sama. Ulun ulang, kita berakhlak, mengambil akhlak itu, lalu kita mulia dengan akhlak yang baik tadi, jadi bagus. Lalu Nabi
Apakah ada akhlak baik itu diambil Nabi, lalu Nabi berakhlak dengan itu, lalu Nabi jadi bagus? Kada nangka itu. Nabi kada sama dengan kita. Lalu kayak apa? Akhlak itu keluar dari awak sidin. Dari sidin akhlak itu, akhlak yang mulia itu kada ada. Tidak bakalan ada akhlak mulia yang kita pakai itu kalau bukan timbul dari awak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak mulia itu timbul dari Nabi kita. Sumber kebaikan dari Nabi kita. Banyu Zam-Zam yang disiramkan, ulun kada menyambat, yang membasuh hati Nabi, yang disiramkan Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, disiramkan waktu pembedahan itu. Nabi itu dibedah, bukan Jibril hendak membuangi yang kada baiknya, kada. Jibril disuruh belajar kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala, Nabi itu ibarat TV baru, Samsung baru, keluar dari toko, buka bungkus, orang hendak membuka. Kenapa jadi buka? Hendak tahu isinya. Buka apa yang ada di dalam isi Nabi Muhammad itu, supaya ikam Jibril belajar dari Nabi Muhammad ini. Nah, dibuka, begitu dibuka hendak disiramkan banyu Zam-Zam. Yang disiramkan ke hati Nabi itu bukan banyu Zam-Zam membersihkan Nabi umat. Bersih Nabi kah bersih Zam-Zam? Abdul Nabi kah Abdul Zam-Zam? Zam-Zam itu dari Nabi, keberkahan Zam-Zam itu dari Nabi. Jangankan Zam-Zam, surga aja Abdul Nabi. Jadi kalau ada orang memadahkan Nabi itu tidak dijamin masuk surga, ada, saya menyatakan langsung benar lah, ada benarnya. Kenapa Nabi tidak dijamin? Jangan dipotong lah. Kenapa Nabi tidak dijamin masuk surga? Apa Sidin dijamin masuk surga? Surga ampun Sidin. Sidin menjamin orang masuk surga. Bahkan surga itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan jasad Nabi, ruh Nabi, kada ada apa-apanya. Wa antuballighuna min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Nabi jadi puncak angan-angan kita. Kenikmatan yang paling nikmat adalah bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun mengilustrasikan kayak ini aja nah. Pian-pian berataan yang pernah mimpi dengan Nabi, nang kaya apa batin pian itu. Dasar orangnya luar biasa tuh. Asik benar, apalagi bertemu dengan nabinya. Surga aja orang asik, apalagi bertemu. Itu adalah puncak daripada angan-angan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin bertambah cinta kita kepada Nabi, supaya bertambah-tambah juga cinta kepada Nabi. Muntung kita mudahan tiap hari minimal 300 kali, yang mana bacaannya yang pendek-pendek aja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 300 kali, supaya muntung kita parak dengan Nabi, batin kita karena muntung bersuara, telinga mendengar, hati tergerak, ada ngaran Nabi di hati kita. Muhammad mana tulisannya? Tuh, Muhammad tuh nak andak di dalam batin. Kada bisa aja Muhammad itu tulisan Latinnya, barang Muhammad diandak di dalam batin kita. Insya Allah cinta dengan Nabi Muhammad kada bakalan mengolah kita gundah gulana, bahkan kita akan bahagia selama-lamanya. Ini dulu ulun mohon untuk kelanjutannya Habib lawasi bipai sedikit malam minggu juga bipai. Tafadhol Bib, minta ampun minta redha.